Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, saya ucapkan selamat pagi. Good morning everyone. Selamat pagi. Bahasa Sabu bilang apa? Selamat pagi. Mirip-mirip bahasa Inggris gitu ya. Oke. Nah, saudara yang kasih, dalam pelayanan, pemberkatan, peneguhan nikah bagi kekasih kita Aris dan Ana, atau Ariswati dan Victoriana Doko. Hari ini saya mau bagikan satu kebenaran firman. Saya renungkan, apa sih pernikahan itu? Kita semua sudah lewati perjalanan. Yang sudah menikah ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau saya nikah sudah hampir 4 dekade, 40 tahun. Saya renungkan. Nah, ternyata saudara kekasih, pernikahan itu terjadi karena ada kecerdasan emosi. Bagaimana peran emosi itu bisa membuat sebuah pernikahan terjadi. Saudara pernah dengar cerita, ada orang bilang, wah itu laki-laki itu pendek, biasa, botak lagi, tapi istrinya cantik, kaya. Itu laki-laki itu kok bisa begitu? Karena itu laki-laki itu punya, Lloyd Kanmui tidak punya uang, tapi dia punya emosi yang cerdas. Sehingga dengan kepiawaiannya, saudara yang kasih, dia bisa guide cewek yang cakep, kaya, pintar. Ataupun sebaliknya, saudara kekasih. Ya. Nah, itu kenapa jadi pernikahan itu karena kecerdasan emosi. Kalau Anda tidak cerdas, tidak mungkin kamu dapatkan istri atau dapatkan suami. Pasti dua-dua punya kecerdasan. Yang mengerti batok saja. Nah. Jadi mengembangkan kecerdasan emosional itu harus dilakukan di dalam pernikahan. Bukan satu kali saja. Kalau kuliah sudah wisuda, orang tidak mau belajar lagi. Makanya tidak ada inovasi begitu-begitu saja. Nah juga pernikahan begitu. Orang kalau sudah dapat yang dia kejar, ya sudah selesai. Jadi tidak ada inovasi. Itulah sebabnya mereka tidak menikmati pernikahan. Jadi cara lebih cerdas dalam menghadapi defisit emosional pasangan suami istri, itu akan terjadi sebuah ledakan emosi. Pertengkaran, perkelahian. Saudara tahu, ledakan emosi yang tidak diatur dengan baik, terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Suami memukul istri, istri memukul suami, dan berbagai macam hal-hal buruk lainnya yang menghancurkan pernikahan itu. John Bon Jovi dia tulis begini, mengenai rahasianya untuk tetap menikah, istri saya memberitahu saya bahwa jika saya memutuskan untuk pergi, dia akan ikut bersama dengan saya. Kalau saya ke kandang babi, dia ikut juga. Dasar lagi. Mari kita baca ayat penuntun kita, Kejadian 2:24, 23 dan suara keras. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging atau emosi, nggak mungkin satu daging secara fisik karena masing-masing orang punya pribadi, punya jenis kelamin, punya ID, punya identifikasi diri masing-masing. Tapi menyatu itu soal emosional. Makanya saudara lihat ada istilah kawin lari. Kenapa kawin lari? Padahal mereka tuh jalan diam-diam, saudara kasih. Kawin lari karena emosinya yang dibawa lari. Sehingga 14 tahun baru kita ketemu, Edu ya. Betul tak? Saudari kita dilarikan olehnya. Emosinya yang ditarik, bawa lari pergi. Memang Alkitab berkata demikian. Seorang laki-laki meninggalkan ibu bapak. Dia bersatu dengan mereka, membangun satu kehidupan emosi yang dibungkus dalam sebuah pernikahan. Nah, tantangan pernikahan itu bersifat emosional. Orang saudara jangan berpikir, oh kalau saya udah rumah pasti aman, motor mobil aman, ada simpanan aman, masih simpan uang aman, kalau saya punya harta aman, semua aman. Never.
Tantangan pernikahan adalah masalah emosi. The big trouble of marriage are deficit of emotional life. Bagaimana mereka mengalami defisit emosi. Mereka tidak punya cadangan emosi, devisa emosi yang cukup. Mereka punya uang, mereka punya harta, tapi emosi mereka minus, kosong, kering, kerontang. Sehingga mereka tak berdaya mempertahankan pernikahan mereka yang smooth, yang langgeng, yang bagus, yang bisa mereka nikmati kebahagiaan di dalam. Pernikahan bisa menjadi berkat yang luar biasa sekaligus tantangan yang besar atau persoalan yang besar. Masalah sering muncul karena para pria tidak meluangkan waktu yang seharusnya untuk membangun emosional dengan istri mereka ataupun juga sebaliknya. Tapi umumnya saudara yang kasih, para pria selalu sibuk di luar, selalu bekerja di luar, selalu kalau sekarang zaman modern ini abad atau sekarang ini nowadays ini zaman now, perempuan juga sudah bekerja, betul ya? Perempuan bekerja, laki-lakinya bekerja, mereka mau punya anak susah, makanya anak mereka download saja, saudara, dapat foto anak, saudara kasih, ya, sehingga mereka kebanyakan akhirnya mereka bisa mengalami kekurangan emosi, kehancuran emosi, sehingga itu berlangsung lama, tapi orang tidak menyadarinya. Banyak orang yang sudah menikah mereka tidak menyadari. Yang mereka pikir tuh saya harus punya rumah, saya punya mobil, saya harus punya ini supaya istri senang, suami senang. Padahal begitu punya motor, mobil, rumah semuanya, kok kenapa mereka bertengkar? Maka mereka berkelahi, kenapa mereka bisa hancur dan bercerai dan berbagai macam hubungan-hubungan yang tidak sehat? Karena mereka kekurangan emosi, mereka tidak punya cadangan emosi, mereka tidak mengerti bagaimana membuat emosi mereka cerdas. Mereka pintar masak, tapi mereka tidak cerdas di dalam emosi mereka. Mereka pintar pengetahuan, tapi mereka tidak cerdas dalam emosi mereka. Sehingga ada yang bilang, wah kamu tuh di luar tuh direspek sekali, dihormati sekali. Tapi kenapa dalam rumah kamu seperti anak kecil, seperti orang yang tidak dewasa? Why? Karena mereka tidak punya kecerdasan emosi. Membangun rumah tangga itu harus bersifat emosional life. Tanpa emosi, rumah tangga itu sudah mati. Jadi seringkali hal ini terjadi dalam bentuk reaksi dan respons yang tampaknya muncul tiba-tiba. Kita tidak pernah merencanakan pertengkaran. Siapa sih ini yang suami merencanakan? Pagi ini saya siap 5 ronde. Nggak ada bukan? Suami sudah punya tekad, bahkan dia berlutut berdoa, Tuhan jadikan aku pria sejati hari ini Tuhan. Jam 12 lewat sedikit ngamuk, saudara kekasih. Istri juga berdoa, Tuhan jadikan aku wanita bijak hari ini. Biar aku lebih banyak diam daripada berkata-kata. Baru jam 7 lewat 7 cerewet nyusul 80 kali, saudara kekasih. Why? Kenapa? Karena emosi itu secara spontanitas. Dia keluar begitu saja. Dan hal itu mengakibatkan keburukan-keburukan. Di dalam interaksi satu dengan yang lain, reaksi dan respon. Satu reaksi, satu apa? Respon. Nah itu pasti akan terjadi pertengkaran. Nah ini bagian yang paling terburuk di dalam pernikahan. Meskipun kadang-kadang hal itu mengejutkan kita. Dan kenapa bisa jadi begini? Telepon teman. Lu tolong beta aku tiba-tiba ngamuk sampai tahun panting, motor baru beli bekas pica bahan semua mau jalan susah sekarang. Kenapa? Karena emosi, karena mereka tidak punya kecerdasan dan itu terjadi dengan tiba-tiba. Ya, dan hal-hal lain. Kalau bahan pica bagus, tapi kalau mulut yang pica, saudara guys, ya itu repot. Ya. Ya. Jadi saudara lihat ada ayat-ayat yang berkaitan dengan emosi di dalam Alkitab ya. Paling tidak saya angkat beberapa ayat. Yang pertama emosi marah. Saudara tahu marah? Tahu marah kok kakak dong? Tahu? Kenal orang yang suka marah? Dia pakai baju apa? Nah dia selimut sabun. Nah. Efesus 4, 26-27 apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu
Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iblis bekerjaannya adalah mencuri emosi kita. Uang kita tidak bisa dibobol karena ada passwordnya. Tapi emosi kita tanpa password dicuri habis. Sehingga kita bisa menjadi marah bertahun-tahun. Padahal suami istri Anda boleh marah. Tapi dikatakan tadi sampai matahari apa? Terbenam. Ya. Sebelum matahari, artinya kita tidak ternak kemarahan. Ada orang ternak kemarahan. Sudah banyak dia jual kemarahan kepada orang lain lagi. Itu yang merepotkan. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa emosi itu hal yang manusiawi. Satu pribadi kalau tidak emosi, itu pasti manusia AI, saudara kasih. Itu manusia elektrik. Ya, makanya tidak emosi. Dia hanya dikasih listrik, lalu bilang, halo mas, perlu apa? Oh nadu. Tapi kalau namanya pria sejati, wanita sejati, murni, mereka punya emosi. Dan Alkitab bilang, kita boleh tapi jangan sampai berakhir pada terjadi pencurian emosi. Perceraian itu artinya sudah disabotase emosinya, sehingga sudah tidak ada lagi pengampunan. Yang kedua, emosi sedih atau duka cita. Mazmur 34:19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat ini memberikan penghiburan kepada mereka yang sedang mengalami kesedihan dalam berbagai macam aspek kehidupan. Ada yang lain di dalam Filipi 4:4, emosi sukacita. Ini ayat sangat terkenal. Bilang apa kuat baca? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bersukacita, hal terutama di dalam kita membangun respon kita bersukacita di dalam Tuhan. Tidak bersukacita di dalam berkat-berkat Tuhan, tapi di mana? Di dalam Tuhan. Ada emosi yang lain yaitu care, takut. Emosi takut atau cemas. Di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini memberikan kepada kita kekuatan bahwa kita jangan pernah merasa takut dan cemas. Tuhan menyertai kita, amen. Tuhan memegang tangan kita sebagai pasangan suami istri, sebagai suami, sebagai istri, papa, mama, kakek, nenek, oma, kita semua. Tuhan memegang tangan kita. Yang mengerti katakan amen. Ada satu lagi saudara kekasih, kasih, emosi kasih. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-8, Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita bukan saat kita bisa berkhotbah, berdoa bagi orang sakit, membangun, memberi untuk kasih panti asuhan, kasih orang susah, kita memberi uang yang banyak baru Tuhan bilang, oh I love you so much because you doing good deeds. Aku cinta karena kamu lakukan perbuatan baik. Never. Dikatakan when we will sin, waktu saya masih berdosa. Waktu kapan saudara? Tuhan cinta kita waktu kita masih berdosa. Artinya emosinya Tuhan itu terjadi manakala kita tidak punya syarat. Kita tidak memenuhi syarat. Kita penuhi syarat untuk dibenci, dibuang, dibakar dalam api neraka. Tapi pada saat yang sama Tuhan katakan, waktu kamu berdosa, waktu kamu sedang menuju kepada kehancuran, aku intervensi dan aku katakan, I love you, aku mati bagi engkau. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, pasangan nikah, Ana dan Aris dan siapapun kita tahu bahwa emosi itu adalah manusiawi. Dan kita diciptakan seperti Allah, berarti Allah juga punya, kasih tahu di kiri kanan, Tuhan juga punya emosi. Nah, tetapi bagaimana Tuhan menyalurkan emosinya? Bagaimana Tuhan menghandle emosinya? Ada 5 hal yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosi kita dalam pernikahan. Bilang kiri kanan, ingat satu saja juga bisa. Kasih tahu di kiri kanan, ingat satu saja juga bisa. Nah. Tapi kalau 5 saya pikir kalau saudara ingat Pancasila pas saudara ingat ini ya. Jangan ingat nomor 5 selalu saudara kekasih. Oke?
Nah, satu, sebutkan respon emosional yang Anda miliki terhadap pasangan Anda. Banyak orang tidak berani ungkapkan, jengkel dia diam-diam, jengkel 7 tahun, jengkel diam. Begitu periksa di dokter ibu ada kanker di payudara dua-dua. Hah? Ya kenapa? Karena dia tidak berani ungkapkan sehingga kanker itu lari kemana-mana. Yang paling terpuruk kanker itu lari ke dompet, kantong kering. Nah, kalau lari ke dada, lari ke telinga, lari ke paru-paru. Jadi respon emosional dari kedua belah pihak seringkali tentang mengapa kamu begitu marah. Di dalam pernikahan itu ada marah kok Sonde? Ada? Banyak? Siapa yang suka marah-marah ya? Tetangga Pak, oh reaksi emosional merupakan sinyal bahwa gejala dari masalah itu besar. Ya, ada orang bergerak emosi, berarti itu ada masalah yang besar. Reaksi seharusnya itu menunjukkan sesuatu yang tidak seimbang, yang harus dia segera tangani. Jadi kalau ada emosi terus dalam rumah, emosi yang negatif itu mesti kasih tahu, mesti berani selesaikan. Kalau tidak itu hal yang merupakan tidak seimbang. Jadi respon emosional dalam bentuk kemarahan, kekecewaan, kesedihan, atau rasa jijik, itu saja kalau kita rasakan, coba kita mulai perhatikan baik-baik. Kalau tidak itu akan emosi yang tidak terselesaikan, kita akan menyerang pasangan kita. Makanya kita harus berani sebutkan. Nah kadang-kadang kita sebagai suami tidak berani mendengar kalau istri bilang, kita jengkel kamu, kita benci kamu, kita usahakan supaya istri tidak boleh bilang begitu. Akibatnya kita sogok dia terus, sogok terus. Mau makan apa, mau pakai apa, mau mati atau mau hidup. Nah, kita sogok dia supaya dia jangan omong begitu, keliru. Biarkan kalau dia bilang benci kamu ya biar, anggap saja benci itu benar-benar cinta. Nah. Walaupun dia maksud benci begitu, tergantung persepsi toh saudara. Kalau saudara bilang pisang, dia bilang itu mangga, ya terserah saudara ngasih. Itu mempengaruhi emosi kita. Jadi saudara lihat, ini penting. Saudara berkata, wah kita kadang-kadang tidak punya pengertian. Siapa bilang? Orang yang mau menikah dia boleh bodoh banyak hal, tapi dia harus cerdas dalam emosi. Yang mengerti katakan amin. Kalau tidak, you never running your marriage life without emotion. Healthy emotion, godly emotion, tanpa emosi yang sehat dan saleh atau suci. Bilang kiri kanan, berani omong sana. Kalau tidak berani omong, pasang status. Itu kan paling mudah toh. Ini hari wisuda, besok apa? Nah. Ada belum jawab itu saudara. Oke. Kemarin saya jawab. Habis pilkada, lusanya lupa janjinya. Saudara pasang status. Nanti suami buka status, istri buka status, lalu saling balas di status. Daripada sambung mulut saudara kayak ngasih. Nah, nanti kalau sudah deal baru janji. Oke, kita ketemu di bakso babi, oke? Nah. Daripada ketemu di pengadilan saudara kayak ngasih, oke? Yang kedua, identifikasi emosi dan beri label. Lihat. Sekarang saya lihat, ini jeruk dikasih tuh, ini madu, ini racun dikasih kan? Kita berani bilang racun, kita berani bilang air keras, kita berani bilang sopi, whisky, larut, tapi kita tidak berani namakan emosi kita apa. Akibatnya emosi kita menjadi liar dan dia menjadi bentuk kepahitan, kemarahan dan paling tidak penyakit dalam hidup kita. Ini adalah langkah penting karena mengajarkan Anda untuk memperlambat dan tidak hanya bereaksi, tapi juga mengidentifikasi perasaan yang Anda alami dan melihatnya dengan sedikit perspektif. Lihat dan mulai bayangkan, dia mulai mengerti. Ya? Mulai kenal emosi kita apa. Dengan kata lain, kita perlu melihatnya dari luar diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak belajar untuk melihat emosi kita, misalnya saudara ada beberapa pakar mereka menulis tentang emosi. Yang pertama saudara kasih takut.
Saya takut gentar masa depan saya. Oh, anak-anak saya bagaimana? Oh, pernikahan keluarga saya atau anak saya bagaimana? Anak yang besar bagaimana? Cucu saya bagaimana? Usaha saya bagaimana? Itu perasaan itu ada, saudara. Kita nggak bisa menghindari. Tidak ada orang yang kebal dengan perasaan rasa takut. Tapi bagaimana dia bisa menulis? Oh, saya ini lebih banyak takutnya daripada percayanya. Dia mesti. Kemudian yang berikut, marah. Merasa marah. Kata yang lebih kuat untuk marah adalah apa, saudara? Amukan, saudara. Jadi amukan ini adalah kumpulan emosi-emosi liar. Amukan adalah apa? Nah, saya benar-benar mengamuk. Nah, mengamuk itu bahasa Kupang, bahasa Indonesianya amukan, saudara. Kita mesti lihat itu. Sedih, merasa sedih, kata lainnya adalah kesedihan, duka. Nah, kita mesti lihat itu. Ada orang yang sukanya bersedih atau dan sebagainya. Kemudian yang lain, sukacita, merasa senang. Ini orangnya happy terus. Dia suka bawaannya, suka walaupun tidak ada uang juga senang. Semua jadi senang. Itu bawaan, saudara kayak ngasih. Ya, kita tidak bisa bikin-bikin. Tapi itulah kepribadian peringai seseorang. Hal yang lain, jijik, emosi jijik apa itu? Merasa ada yang salah atau tidak menyenangkan. Nah ini perlu dibereskan, saudara kayak ngasih. Ya, jangan diam-diam. Di talking, bicara, sharing. Terkejut. Tidak siap menghadapi sesuatu. Ada orang bilang, wow, saya ini tidak siap menghadapi begini. Dan akibatnya apa, saudara yang kasih? Ketika dia menghadapinya, dia shock, dia stres, bahkan depresi yang berkepanjangan. Emosi yang lain, yaitu ini. Terkejut, tidak siap. Oh, yang ketujuh, percaya, emosi positif. Orang ada yang punya bawaan yang percaya, dia selalu percaya yang baik, apakah yang Tuhan sampaikan, apakah suami sampaikan, atau istri sampaikan, atau pemimpinnya sampaikan, dia punya emosi yang positif. Kemudian 8, antisipasi, menantikan sesuatu yang akan terjadi dengan positif. Ada orang yang punya hope-nya banyak, hope-nya tebal, hope-nya datang setiap hari, ya, harapannya tiap hari itu turun seperti embun. Dia punya perspektifnya, walaupun dia di rumah kontrakan, dia percaya satu kali saya punya rumah sendiri. Walaupun dia naik ojek sewaan, 1 bulan baru satu kali, dia percaya 1 kali saya akan punya motor sendiri. Walaupun saya kecil-kecilan, tapi saya akan punya usaha. Orang itu, dia punya emosi yang sangat, dia punya antisipasi yang luar biasa. Ini semua adalah bagian dari emosi. Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua, Aris dan Ana, kalian sudah lewati masa yang panjang, ya, sudah bersama-sama cukup lama. Tentu apa yang saya sampaikan ini kalian sudah dapat mangguk-mangguk dan sambil berkata amin. Kenapa? Karena itu keadaan kita hadapi di dalam pernikahan. Betulkah begitu kira-kira? Ya. Jadi dapatkah kita menyebutkan emosi kita, apa yang kita alami atau yang kita lihat pada pasangan kita? Kita jangan takut kalau pasangan kita bilang, kamu ini tukang mengamuk, kamu ini tukang menggerutu, kamu ini andalan diam saja, kamu ini andalan baterai. Kita jangan takut, saudara. Kenapa? Karena kalau ada perubahan-perubahan satu kali, itu memang akan dilihat. Ya. Yang ketiga, bagaimana? Renungkan bagaimana Anda pernah mengalami hal ini di masa lalu. Kadang-kadang, saudara yang kasih, ada orang yang dia mengalami trauma masa lalu, suami trauma masa lalu, istri trauma masa lalu. Karena mungkin di rumah orang tua yang, ingat, ayah yang kasar di rumah itu membuat anaknya laki-laki atau perempuan, mereka punya trauma. Ada kemungkinan kalau laki-laki dia seperti kamu, nanti kalau dia menikah, kalau dia perempuan, dia akan diperlakukan seperti yang kau memperlakukan istrimu di rumah. Walaupun kamu kasih dia sekolah tinggi, itu bukan obat. Itu harus diperbaiki dari dalam. Makanya waktu pesan-pesan keluarga itu harus ada pemberesan emosional. Bukan yang potong babi aja panggang-panggang lalu bye-bye di rumah sana, enggak ada. Itu malam-malam terakhir itu harus dibereskan, didoakan, panggil pendeta, majelis, gabung semua pendoa syafaat, usir setan semua datang saudara ya. Iya, rumah tangga itu aman karena saya 40 tahun saya sudah lihat orang menikah pacaran 9 tahun, menikah hanya 9 bulan, 10 bulan karena anaknya begitu melahirkan 2 minggu mereka cerai. Kenapa? Karena kita tidak berani bicarakan. Ya.
Kita mau disebut jagoan, hebat, mantap, padahal itu fake, saudara, itu hoax, tidak benar tentang kita, saudara yang kasih ya. Ya. Jadi kita lihat yang keempat, renungkan bagaimana kita alami di masa lalu. Seringkali Anda mengalami reaksi emosional itu karena Anda pernah mengalami kejadian serupa itu di masa lalu. Ya. Kekerasan terjadi di masa lalu, trauma, pelecehan, apalagi dibohongi, mengalami utang piutang, banyak hal lah kita nggak tahu. Tapi paling tidak saudara kekasih, kita renungkan. Kita renungkan karena ada orang mereka punya rumah tangga bagus, mereka punya makan minum, pakaian semua, maksud saya punya kecukupan rumah semua. Tapi mereka tidak beres. Kenapa? Karena istrinya trauma sehingga selalu keringat dingin. Begitu kalau suaminya agak keras, lu pilih siapa? Maksudnya pilih siapa tuh? Karena saking lu pilih siapa? Langsung bilang nomor 6 itu siapa? Min. Nah, tidak ada nomor 6, wali kolanya 5 saja. Tapi karena saking suaminya, lu pilih nomor siapa? Istrinya bingung, saudara keingat. Tangannya berkeringat, cek jantungnya tergoyang-goyang, darahnya 170, saudara keingat. Itu bisa terjadi, oke? Nah, ini untuk Aris dan Ana, tapi juga untuk kita semua, kita belajar, saudara kekasih, supaya pernikahan itu, saudara kekasih, kumpulan antara pembawa sejarah. Misalnya, saya menikah, bilanglah Anda menikah 25 tahun. Suami 25 tahun, istri 25 tahun. Kumpul berapa tahun? 25 tambah, jadi berapa? 50 tahun. Anda bisa bayangkan dalam satu malam, 50 tahun sejarah kehidupan seseorang dikumpulkan, dua menjadi satu. Anda bisa bayangkan. Belum sempat selesai cerita, sudah menikah. Baru nanti ceritanya disusul. Begitu sudah punya anak 2, baru ceritanya lengkap diceritakan. Suaminya pukul tangan, aduh salah nikah. Salah nikah apa? Sudah 2 anak. Salah karena kamu baru lihat perempuan manis, kamu sudah buru-buru, kamu tidak tahu sejarahnya bagaimana. Begitu dia sudah punya anak 2, sambil tidur siang dia cerita, kamu pukul Tessa menyasar. Baru berantem berkelahi, sudah terlambat. Jadi, pentingnya kita mengalami pemulihan-pemulihan. Kalau sampai pernikahan itu sudah berlangsung, maka saya percaya Tuhan mampu memulihkan pernikahan kita. Oke? Allah kita adalah Allah yang memulihkan. Our God is a restoration God. Katakan amen. Yang keempat, cobalah untuk mempersingkat waktu reaksi atau emosi. Bilang kiri kanan, emosi itu ada waktu. Atau emosi itu ukur-ukur. Apa saudara? Emosi itu apa? Kalau dia lagi emosi, saudara ambil sentimeter. Saudara. Jangan saudara ukur dia tambah marah. Emangnya lu bayar bet tapi emosi. Saudara ambil meter sah. Dia ukur. Sebab kalau 1 meter lebih, orang bilang, manusia ada pun sabar juga apa saudara? Oh ada batas. Kok ahli semua ya begitu. Kalau kita marah tidak ada batas, tapi kalau orang lain marah kita mau ada batas, tidak adil. Jadi coba mempersingkat. Nah, emosi negatif cenderung bertahan untuk sementara. Nah ini dia, ini kabar gembira. Apa saudara emosi negatif apa? Jadi kalau dia marah, saudara yang percaya dia marah, itu singkat saja. Amin. Jangan, wih, besok mau pulang rumah. Karena dia kalau marah 7 tahun, enak aja. Oh, dia marah itu bersih. Negatif itu selalu. Kenapa saudara yang kasih? Karena biasanya saudara lihat, contoh saudara lihat. Di pilkada misalnya. Itu orang kita tahu sudah 5 tahun pilih habis dia tuh, dia tidak pernah datang lagi dengan kita. Tapi begitu 1 tahun dia datang, dia bawa baju kos, bawa ayam, bawa sembako. 1 minggu pas pilkada kita pilih dia atau tidak? Karena pemilih Indonesia itu pragmatis. Mereka kalau sudah sentuh emosinya, walaupun penjahat, mereka bilang itu penginjil. Saudara. Oke? Jadi jangan percaya emosi negatif itu berpanjang-panjangan. Kalau ada, kalau diketahui, kita pahaminya dari mana itu berasal. Jadi jika waktu normalnya adalah 2 hari stres, selesaikannya dalam 1 hari. Kemudian
Kalau dalam satu hari, bikinlah beberapa jam. Dan kalau dalam beberapa jam, bikinlah beberapa detik. Yang setuju katakan, saya mau. Nah, jadi semakin cepat dapat menormalkan reaksi negatif, semakin cepat pula hubungan itu disehatkan kembali. Oke? Jadi kita bisa pahami. Dan kalau ada yang bilang, kakak itu teori betul, tapi kalau bepung di rumah son bisa. Dia kalau marah Tuhan Yesus leo jadi tanya, siapa itu yang leo? Bawalah dalam doa, saudara. Ya ada yang begitu, saudara. Ada emang. Saya pernah cerita ulang-ulang. Saya datang melawat, orang mati langsung suaminya, wow nih. Dia peluk, Bu jangan lu pun susi ini marah beta sampai mati. Beta minta maaf dia balik ke ini langsung dia putus nafas. Bayangkan, semua mati pun masih marah, saudara. Itu malaikat ketemu bilang, lu bikin apa yang terakhir? Lu bikin apa? Saudara lihat, itu emosi kalau kita tidak. Makanya tadi susunan tadi itu penting kita lewati supaya ini terkait satu dengan yang lain. Oke? Saya harap Anda bisa mengerti ini. Ya. Bilang kiri kanan, semakin cepat ditangani semakin baik. Nah, ya, jadi ini bisa. Ini PR besar untuk kita, untuk saya, kita semua, untuk kita belajar. Saya merenungkan, saya tanya Tuhan, kenapa banyak hal terjadi dalam hidup ini, saudara kasih ya, dalam tengah-tengah masyarakat, keluarga, itu bisa terjadi. Dan ini Tuhan ingatkan saya masalah. Ini baru pernah saya sampaikan ke saudara. Oke? Ini hal yang luar biasa. Yang kelima, yang terakhir. Bilang apa saudara? Yang kelima bilang apa? Mam, kalau beta emosi, kamu ambil air, siram. Kalau emosi kan panas. Oh, jangan begitu Pak. Jangan ikut-ikut ya. Itu tanya. Just kidding ya. Artinya begini, kalau ada orang yang mereka sudah sepakat, jadi kalau isinya lagi marah, suaminya hanya tenang. Bahkan suaminya, kalau lu beta marah, lu menyanyi salibnya. Oh, ya. Berat begitu, salib. Karena isi semua bilang, lu mau salib di situ. Jadi, ya ini menolong kita, saudara yang kasih. Kenapa? Karena kalau suami tidak bisa dilerai oleh istri tidak bisa dilerai. Kalau suami tidak bisa ditenangkan oleh istri tidak bisa menenangkan suami. Mau siapa yang menenangkan Anda? Jokowi datang, mantan presiden. Prabowo datang, baru 2 bulan. Tidak bisa. Jadi suami itu harus bisa tenangkan oleh istri. Itu dengan cara komitmen. Dia mesti kasih tahu. Saudara lihat Simpson kelemahan kan? Pertama Simpson begini. Tapi lu gunting berperambut. Begitu gunting rambut Simpson selesai. Istri juga suami sudah tahu, ini istri kalau udah cerai tanda sedikit langsung dia diam. Karena saya tahu, injak di kuku saja. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan itu baik. Kalau ada sakit. Sekali lagi, ajak pasangan Anda untuk membantu Anda memproses apa? Emosi. Jadi memprosesnya artinya mendewasakan. Lama-lama saudara yang kasih, kita sudah istilahnya kalau marah tuh tingkatnya dewa, sekarang tingkat hantu. Nah, akhirnya tingkat kurcaci itu paling sering. Iya, karena ya. Karena kalau kita tidak bisa menyelesaikan ini, bapak mantu pun kita akan marah, saudara. Ipar pun kita akan lawan. Itu terjadi di mana-mana. Karena kita tidak mau mengizinkan suami mendampingi istri untuk emosi. Jadi kita mesti kasih tahu. Tidak semua emosi. Ada saatnya kalau dia marah, ya marah aja. Atau dia sedih-sedih aja. Tapi kita mesti punya komitmen bahwa kalau saya lagi emosi, kamu tolong memahami dan tolong bikin begini. Oke? Bagaimana? Sampai sini Anda bisa tangkap? Jadi beritahu mereka masing-masing, saya sedang melewati masa proses. Biarlah kamu menyertai saya, menolong saya, memberitahukan kepada saya, agar saya bisa menghindari yang saya sebut pembajakan emosi.
Coba katakan, pembajakan emosi. Saudara lihat pembajakan emosi? Saudara pernah tahu, pesawat dibajak, dia menuju Italia, dibajak menuju Kanada. Dibajak itu artinya dipasang mengikuti apa pembajak itu mau. Nah kadang-kadang suami menjadi pembajak emosi istri. Istri menjadi pembajak emosi suami. Akibatnya suami itu kumisnya melintang di luar. Tapi sampai di rumah seperti orang tak berdaya. Istrinya powerful, dosen hebat ngajar. Tapi sampai di rumah suami membajak dia. Kita tidak boleh saling membajak emosi. Kita menikah untuk saling mensupport satu dengan yang lain mencapai tujuan. Amin saudara? Kalau pembajak itu hanya ingin mencapai tujuannya sendiri. Tapi kalau mereka menjadi penumpang dan pilot, maka mereka akan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kehidupan pernikahan kita seperti pelayaran ataupun seperti penerbangan. Berlayar sampai di tujuan, terbang sampai berlayar sampai tujuan, terbang sampai tidak tahu. Berlayar sampai tujuan, terbang sampai mendarat. Nah, Anda bayangkan kalau dia terbang terus. Minta maaf, pesawat kami tidak akan bisa mendarat kecuali terbang. Bagaimana di sana? Kalian ini pemain yang sudah luar biasa, pengalaman ya. Tuhan berikan kekuatan. Amin. Kasih pujian bagi Tuhan yang luar biasa.